Halo pemirsa, selamat pagi. Kesal istrinya menolak rujuk setelah 1 bulan pisah ranjang, seorang suami nekat membakar rumah mertuanya sendiri. Saya, Trigita Ferlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Seorang ibu dan anaknya tewas akibat kebakaran kios penjual gas LPG dan handphone. Diduga api disebabkan kebocoran tabung gas. Tragis, jasad ibu dan anak ini ditemukan berpelukan di bawah tangga. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat 2 jasad anggota keluarganya ditemukan di bawah tangga dari bangunan yang ludes terbakar. Kedua korban ditemukan berpelukan setelah petugas berhasil memadamkan api di rumah yang juga dijadikan kios untuk berjualan gas LPG dan ponsel di Jalan Sisingamangaraja, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga kedua korban tak bisa menyelamatkan diri dan ditemukan di antara puing-puing bangunan. Keduanya merupakan ibu dan anak perempuan yang ini langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Jasemen. Diduga kebakaran ini terjadi akibat kebocoran tabung gas yang ada di dalam kios. Ada suara gaduh-gaduh di dalam awalnya tuh, gaduh-gaduh, kemudian diintip. Setelah diintip rupanya api di dalam membesar. Tiba-tiba api itu membesar, kemudian ibu Ningsi yang saksi pertama kali melihat langsung melapor kepada masyarakat bahwa ada terjadi kebakaran. Oke. Diduga katanya kompor gas meledak ya? Informasi ini masih perkembangan. Kita selidiki. Petugas langsung memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. 5 orang tewas akibat kecelakaan maut di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebuah truk menabrak 1 mobil dan 3 motor di jalan menurun. Diduga penyebabnya akibat truk mengalami remblong. Video amatir warga merekam kecelakaan maut yang terjadi di jalur Puncak Bogor. Sebuah truk menabrak 1 mobil dan 3 motor di jalanan menurun. Akibatnya 12 orang menjadi korban, 5 diantaranya tewas di lokasi kejadian dan 2 lainnya luka parah. Kecelakaan terjadi pada dini hari, diduga akibat truk mengalami remblong. Saksi mata menyebut saat kejadian sang sopir membanting setir ke kanan dan menabrak pengendara motor serta 1 minibus, kemudian kembali menabrak motor dan baru berhenti setelah menabrak warung. Usai kejadian, petugas langsung melakukan olah TKP dengan melibatkan scanner 3 dimensi untuk mendeteksi kecepatan dan faktor penyebab dari kecelakaan. Kemacetan panjang pun sempat terjadi saat petugas menutup jalan di lokasi kecelakaan. Jadi kendaraan truk datang dari arah atas ya menuju ke arah ke bawah. Biasanya pengemudi hilang kendali. Akibat dari kecelakaan tersebut yaitu 5 mengalami korban meninggal dunia, 2 orang korban luka berat dan 5 korban luka ringan. Seluruh korban yang merupakan warga Tangerang termasuk sang supir truk warga Cianjur telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara korban luka masih dirawat di rumah sakit wilayah Tangerang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pelarian terpidana mati kasus narkoba Chai Changpan alias Anthony berakhir sudah. Sempat kabur di hutan Tenjo Bogor, warga negara Cina ini ditemukan tewas tergantung. Saat kabur dari lapas Tangerang, Chai Changpan dibantu oknum pegawai lapas menyelinap lewat gorong-gorong di dekat pemukiman warga.
Pelarian Chai Changpan alias Antoni, terpidana mati kasus narkoba yang kabur dari lapas kelas 1 Tangerang pertengahan September lalu, akhirnya terhenti. Lebih dari 1 bulan diburu polisi, warga negara Tiongkok ini justru ditemukan tewas tergantung di sebuah gubuk di tengah hutan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasad Chai dievakuasi polisi dari kawasan hutan Tenjo, Jasinga, Bogor ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Mana Pak? Saya ke arah desa Pangaur. Pangaur. Desa Pangaur. Di mana? Kecamatan? Kalau desa Pangaur itu perbatasan hutan ini arah Ciomas. Jasinga. Aksi Chai Changpan saat kabur dari lapas kelas 1A Tangerang dini hari terekam CCTV. Pelaku menyelinap keluar dari gorong-gorong dekat pemukiman warga lalu kabur. Dari pemeriksaan di gorong-gorong, terdapat lubang bekas galian yang hanya bisa dimasuki 1 orang. Chai Changpan diduga membuat lubang sepanjang 30 meter dari kamar selnya menuju gorong-gorong. Itu di situ kan lubangnya. Dengar-dengarnya sama pagi aja. Pagi. Iya, ya waktu saya nongkrong aja denger. Chai Changpan yang divonis mati tahun 2016 atas kepemilikan 110 kg sabu pernah kabur dari rutan Barreskrim Polri Januari 2017 dengan menjebol dinding kamar mandi. Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan oknum lapas. Oktober 2016, Chai Changpan atau Antoni, warga negara Cina ini terbukti mengedarkan sabu 110 kg di wilayah Banten disembunyikan di pabrik vulkanisir ban di Lebak, Banten. Januari 2017, Chai Changpan kabur dari rutan Mabes Polri di Cawang, Jakarta Timur dengan melubangi tembok kamar mandi bersama 6 tahanan lain. Selang 4 hari, Chai Changpan ditemukan polisi bersembunyi di hutan lereng Gunung Wayang, Kelapa Nunggal, Sukabumi. Juli 2017, Chai Changpan mengajukan banding setelah divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Oktober 2017, atas banding tersebut Mahkamah Agung memvonis hukuman mati pada Chai Changpan dan menjalani hukuman di lapas kelas 1 Tangerang. September 2020, Chai Changpan, lulusan militer Cina ini kabur dari lapas kelas 1 Tangerang melalui gorong-gorong dan melarikan diri ke Bogor. Dalam pelariannya, Chai Changpan menemui anak dan istrinya di kawasan Tenjo, Bogor, kemudian melarikan diri ke hutan. Oktober 2020, Chai Changpan, bandar narkoba ini ditemukan polisi tewas tergantung di pabrik pembakaran ban hutan Jasinga, Bogor. Dari Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, waspadalah aksi begal di jalanan. Di kawasan Senen, Jakarta Pusat, kawanan pelaku begal bersenjata tajam mengincar pejalan kaki. Pelaku mengancam dan merampas handphone korban. Setelah dilakukan pengintaian, polisi menggerebek dan menangkap pelaku begal ini di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 03.45 di Jalan Bunggur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, ada kejadian seseorang atas nama HW. Pada saat itu dia habis membeli rokok, berjalan di pinggir jalan. Pada saat dia berjalan itu disamparinlah oleh 3 orang naik 1 sepeda motor, dan 2 orang dari atas motor tersebut turun dan mengacungkan senjata tajam. Dua-duanya mengacungkan senjata tajam, yang satu celurit arit, yang satu pisau cucur. Dia mengatakan, serahkan handphone lo. Karena korban merasa ketakutan, diserahkanlah handphone tersebut. Setelah handphone tersebut diserahkan, akhirnya para pelaku kembali menaiki sepeda motor dan kabur. Atas kejadian tersebut, korban
membuat laporan di kita di Polres di Polres Jakarta Pusat. Atas laporan tersebut, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, khususnya unit Resmob, turun ke lapangan menindaklanjuti laporan tersebut, melakukan penyelidikan. Baik, kita mau menindaklanjuti masalah kasus pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Sementara informasi terakhir, kita mendapat informasi bahwa keberadaan tersangka sudah terdeteksi. Nanti kita langsung melakukan penyergapan. Sekarang menuju ke kendaraan. Tersangka sudah ada A1? Sudah ada? Baik. Ada, Pak? Ada di sana. Tersangkanya ada 2 orang. Kita langsung ke lokasi ya, bagi 2 aja ya. Langsung bagi 2. Baik, coba. Berhasil kita amankan 2 orang pelaku. Yang pertama, ada SH, umur 20 tahun, tinggal di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran. Kemudian yang satu, MF, kebetulan yang bersangkutan ini anak-anak, juga merupakan pelaku, tinggal di Kelurahan Kemayoran. Kamu ini barangnya? Iya, Pak. Bener nih. Iya, Pak. Satu yang kamu. Ya, amanin mobilnya. Karena salah satu dari pelaku pada saat kita amankan melakukan perlawanan, kita berikan tindakan tegas terukur. Kalau dari pengakuan yang bersangkutan, mereka baru kali ini melakukan. Adapun menurut mereka pada saat sebelum melakukan itu mereka mau tawuran antar kelompok dengan kelompok mereka dengan kelompok yang lain, tetapi karena tawuran tidak terlaksana, akhirnya mereka melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan. Atas perbuatan mereka kita kenakan pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun. Pembunuh dan pemerkosa siswi SMK di Deli Serdang, Sumatera Utara ternyata paman korban sendiri. Pelaku gasak laptop dan handphone korban karena terjerat utang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.